Karena memang sejak awal ya, ketika Muhammadiyah pun didirikan, kita pernah mendengar cerita istilahnya lelang harta Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, pada tahun 1921 itu ketika Kiai Dahlan ya, tabungan dana Muhammadiyah sudah habis, sementara para guru belum digaji, kemudian sekolah-sekolah Muhammadiyah itu butuh biaya, sementara dana pada saat itu tidak ada, maka Kiai Dahlan pada saat itu melakukan memukul kentongan ya, agar warga, santri-santrinya, jamaahnya bisa berkumpul ketika mendengarkan kentongan ini. Dan ketika saat itu berkumpul jamaah dan warga Kiai Dahlan pada saat itu, mereka pada bertanya, apa yang terjadi Kiai Dahlan? Kemudian Kiai Dahlan menyampaikan bahwa saat ini kas Muhammadiyah sedang kosong. Kas Muhammadiyah sudah habis, sementara banyak guru-guru di Muhammadiyah yang belum memperoleh gaji. Banyak sekolah di Muhammadiyah yang butuh biaya. Maka di tengah kondisi ini, kata Kiai Dahlan, saya akan lelang semua harta yang saya miliki. Mulai dari pakaian Kiai Dahlan, harta benda Kiai Dahlan, kursi, meja, perkakas rumahnya akan dilelang, kata Kiai Dahlan. Bagi yang minat silahkan untuk membeli, karena kita butuh dana sekitar 500 gulden pada saat itu. Dan mendengar himbauan Kiai Dahlan ini, para santri, para jamaah pun ya heran, dan mereka berlomba-lomba untuk membeli lelangan harta yang dimiliki oleh Kiai Dahlan. Dan pada saat itu hingga selesai terkumpullah dana sekitar 4.000 gulden. Dan ternyata jamaah Kiai Dahlan pun itu justru tidak mengambil barang lelangan yang dilelang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan tentu Kiai Dahlan heran dan bertanya, bagaimana dengan barang-barang yang sudah kalian beli ini? Silahkan diambil dan dibawa pulang. Kemudian para jamaah menyampaikan, itu semua kami kembalikan kepada Kiai. Namun Kiai menjawab, bukankah yang kita butuhkan 500 gulden? Sementara dana yang terkumpul dari lelangan ini hampir 4.000 gulden. Para jamaahnya pun menyampaikan, sisanya untuk khas Muhammadiyah. Cerita singkat tentang Kiai Dahlan melakukan proses lelang seluruh harta bendanya untuk kebutuhan Muhammadiyah. Ini adalah kondisi yang tentu kalau kita analogikan mirip dengan kondisi hari ini. Bahwa pada saat itu Kiai Dahlan pun sesungguhnya juga terjepit. Kiai Dahlan pun sesungguhnya tidak memiliki ekonomi yang cukup. Tetapi Kiai Dahlan tidak kehilangan akal untuk mencari ya dana bantuan agar Muhammadiyah, para guru-guru Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah bisa digerakkan. Hal yang sama tentu kita lihat pada saat ini, bahwa Muhammadiyah perguruan tingginya banyak yang menurun pendapatannya. Rumah sakit Muhammadiyah apalagi yang juga banyak menurun pendapatannya. Sekolah-sekolah Muhammadiyah juga mengalami penurunan. Tapi apakah Muhammadiyah berhenti untuk melakukan gerakan ta'awun, gerakan kepedulian di tengah pandemi ini? Ternyata tidak sama sekali. Bahkan sampai hari ini sudah lebih 200 miliar dana yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah untuk membantu masyarakat di tengah Covid ini. 80 lebih rumah sakit Muhammadiyah dikerahkan untuk membantu para korban atau warga yang kena wabah dari Covid ini. Bahkan tidak sedikit juga dari para tokoh Muhammadiyah yang kena imbas dari wabah ini. Tetapi Muhammadiyah sampai hari ini tidak berhenti untuk menjadikan spirit ta'awun ini sebagai gerakan dakwahnya sampai hari ini. Dan memang berat sebenarnya ketika ketika kita berbicara ya untuk saling membantu, saling berbagi di tengah kondisi yang sempit.
Mungkin orang bisa menilai jika dalam kondisi lapang, ya siapapun mungkin bisa memberi. Dalam kondisi ada, siapapun mungkin bisa membantu. Tetapi bagaimana dengan kondisi yang sempit, kondisi yang sulit? Maka di dalam Al-Quran pun pernah disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Ya, infakkanlah dari sebagian harta kita baik dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi lapang, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Artinya semangat ta'awun yang ada di dalam Islam ini ya bukanlah semangat yang dikotakkan oleh sebuah kondisi. Ya, artinya bahwa kita hanya mau saling berbagi, mau saling membantu hanya ketika kita dalam kondisi lapang, atau hanya ketika kita dalam kondisi memiliki atau kita punya, ya. Tetapi di tengah kondisi sulit kita justru tidak mau untuk berbagi. Padahal Al-Quran memerintahkan kita untuk tetap memberi, ya, berbagi walaupun dalam kondisi lapang maupun sempit. Dan inilah yang dicontohkan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak hanya memberi, membantu dalam kondisi lapang, tetapi Muhammadiyah juga membantu dalam kondisi yang sempit.